iku rasa orang sopan nabi ibarat wong karena kawan sopan di Makkah wa ijazi tentang ajaz. Di antara kelompok yang fahamnya harus kita waspadai, harus kita tolak, itu kelompok yang berpendapat bahwa nabi kita di Mekah itu seorang nabi yang bukan kelahiran Mekah, bukan kelahiran Hijaz. Terus nanya direndam ya ono gitu misalnya. Iki info yang aneh kan. Selama ini kalau dengan kan jarang ada informasi bahwa ada kelompok yang berpendapat Muhammad itu bukan dari Mekah. Kan aneh ya. Tapi ternyata dunia yono gitu. Wa kadzalika makida wa kadzalika wa mangdukiro mangdewa kita akan ada seseorang wa ta'adat ingkar dari nabi wa ma'ana dina sultan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kelompok yang kita tolak adalah mereka yang mendakwahkan dirinya mengaku-ngaku menganggap seseorang menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Di kelompok yang punya paham bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi, itu kelompok yang menurut kitab ini termasuk kelompok yang sesat. Karena ayat Al-Quran sudah secara sahih menjelaskan bahwa nabi akhir zaman di Muhammad. Nabi akhir zaman ketika ada yang mengaku-ngaku dan nabi yang harus tahu, walaupun dia punya keistimewaan, punya kesaktian luar biasa, tetap harus kita beliau mengingatkan kepada kita. Saya ada kelompok yang punya pikiran bahwa ada nabi sallallahu alaihi wasallam au manutawa ibda'a an-nubuwwah nafsi au manutawa ibda'a karena aku syukur karena dia dikasih juga atau dia sendiri mengaku-ngaku satu bohong. Biasanya mengaku-ngaku nabi memang oleh Allah diberi sesuatu yang lebih biasanya. Oke, kalau kita nabi itu karena punya sesuatu yang lebih, mungkin ngomong gak duit, terus kemauannya. Ngaku-ngaku dari nabi ini sebenarnya sudah lama. Sejak Abu Bakar As-Siddiq bicara dari Khalifah tahun 11 sampai 3. Misalnya sing wangi-wangi ngaku dari nabi ini misalnya Al-Qadha. Musa Al-Qadha itu asalnya dia itu dikenal orang yang sangat solid, pinter di bidang agama, solid. Terus orang dikasih kelebihan, dikasih riwayatin, tiang bayi itu artinya dari sumur yang asalnya tawar jadi asin. Banyu asin didom yang asalnya asin dari tawar. Kan ini kan luar biasa. Akhirnya terus Rasulullah Wami ngaku-ngaku dari nabi. Kebetulan banyak yang bertanya mengikuti ya, banyak mengikuti. Tapi kesakit oleh Abu Bakar Siddiq terus dinasihati, mengirimkan seorang diplomat, seorang diplomat dinasihati pindah dulu, tetap tinggalkan ke nabi akhir terpaksa perang. Mengirimkan banyak tentara diantar para kufar dikomandani kepalai oleh Walid. Pertama, jadi wong sing ngaku-ngaku nabi zaman Abu Bakar misalnya pengikutnya banyak ya. Ya lebih usotek itu. Nabi yang tadi usotek. Biasanya memang yo pinter wong itu. Mampu membawa orang, bisa mempengaruhi banyak orang. Orang terkenal karena kata-katanya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq misalnya itu pengikutnya banyak, bahaya dibiarkan Tuhan kita. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan tentara Islam di kepalai komandani Khalid bin Walid. Di antara mereka banyak pengalaman sampai yang terbunuh tidak kurang cukup pintu bunuh apa. 70 apapun yang dikirimkan oleh Abu Bakar dan 12 yang untuk menghadapi kata kan terbunuh. Terus akhirnya itu
menginspirasi Umar untuk usul kepada Abu Bakar agar menyatukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Waktu itu Al-Quran kan belum disatukan dalam bentuk musnah, masih tercecer di beberapa tempat. Al-Quran turun dan yang dinabikan langsung disampaikan kepada para sahabat. Diperintah agar menghafal, dan yang pandai menulis diperintah agar menulis Al-Quran. Alat tulis, media tulis seadanya, karena waktu itu alat tulis tidak seperti sekarang, bukan kertas. Setiap tempat yang bisa dan layak untuk dipakai menulis Al-Quran dipakai. Alatnya untuk kadang kayu, kadang batu tipis, kadang kulit binatang, onta atau kambing, kadang pelekah kurma di beberapa tempat. Waktu itu berlaku sampai tahun 12-an Hijriah. Nah, setelah ada kejadian di Yamama, pertempuran melawan Musailamatul Kadzdzab sing nganggo Nabi di tahun 12 Hijriah, banyak penghafal Quran terbunuh 7 bulan. Ini terus akhirnya Umar usul kepada Abu Bakar supaya Al-Quran dikumpulkan. Berhasil lagi. Awalnya tidak mau Abu Bakar karena tidak pernah dilakukan dengan. Tapi karena demi untuk menjaga kelestarian Al-Quran, akhirnya Abu Bakar menerima usulan. Dibuat panitia yang diketuai Zaid bin Thabit. Jadi pengumpulan Al-Quran sudah dimulai sejak Abu Bakar, diketua Zaid bin Thabit. Ketika sudah disepakati oleh para sahabat ternama bahwa Al-Quran perlu dikumpulkan karena banyak pengharapan yang terbunuh, nanti kalau ada perang lagi dikhawatirkan para penghafal terbunuh. Waktu itu orang yang pertama kali ketika ada perang paling tampil mesti ngerti, mesti main penghafal. Jadi penghafal itu namanya kuro. Saiki penghafal itu hafid, lek kuro sing bacane enak. Lek dulu penghafal itu diistilahkan dengan kuro. Kuro itu para pembaca, karena dari sekian sahabat sing sergem moco sendres itu ya para penghafal. Istilahnya itu kuro. Untuk hufat itu bukan untuk yang hafal Quran tapi hafal hadis. Itu dulu ya. Saiki berubah bergeser lagi. Saiki kafe hufat maksudnya hafal Quran. Kalau kuro suaranya enak. Malah istilah jangan kuro wal hafal. Kalau sing penghafal hadis, itu dono lagi. Itu sing bergeser. Dulu penghafalan namanya itu al-hufat hafid. Nah, penghafal Quran al-qari. Al-qari atau kembali ke zaman saya tidak berbuka kaitan kalau awal munculnya apa itu penyesatan yang dilakukan oleh orang yang punya kelebihan sampai wani ngaku-ngaku dadi nabi. Jadi Musailamatul Kadzdzab. Setelah Abu Bakar itu mau mengirimkan tentara yang diantara para sahabat yang kafir 7 bulan terbunuh, terus itu akhirnya Al-Quran terus dikumpulkan berhasil. Nah, siapa yang membunuh Musailamatul Kadzdzab? Ini nanti kalau sama ini, namanya itu Abu Dasma Wasi. Wasi itu dulu itu dia dikenal orang yang ahli melempar lembing. Dia orang dari Ethiopia, Habasha, orangnya hitam, dikenal ahli melempar lembing. Awalnya dia itu budak milik Pak Mut'im, Pak Jubair bin Mut'im. Budak, terus oleh majikannya itu ditawari si Wasi Abu Dasma. Iki hukum awak melu perang di tahun 3 Hijriah. Engko lek awso melu terus iso berhasil membunuh Hamzah, paman Muhammad. Itu sing bikin pamanku terbunuh. Aku tak ngerti kan. Terus gue tak kasih dia hidup. Mungkin setuju mesti gimana kan? Dia kan budak kan
kan segala itu kan terikat kan. Foto kalau bisa ini kalau nanti sudah kan bebas. Dia mau. Nah, saat dulu ini ditawari Zubair Mbak Hindun itu garwane Abu Sufyan bin Harb. Bapaknya Muawiyah. Abu Sufyan punya istri namanya Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah itu juga benci banget, menaruh rasa dendam kepada Hamzah karena keluarga besarnya semuanya terbunuh di Badar. Kan itu perang Badar. Waktu itu belum masuk Islam. Hindun itu aneh Pak Utbah. Utbah di perang Badar ada di pihak musyrikin. Masih jadinya saya bantu terbunuh. Utbah bapaknya itu terbunuh. Dulur lanang Hindun di Badar terbunuh oleh Hamzah. Akhirnya puwek ngancam kok ada kesempatan bisa membunuh Hamzah awal. Tak belah jantungnya, tak ambil jantungnya, tak punya sampai langsung. Piye carane terus nemoni dibentuk kok bisa piye Kang Zubair sampe kan duwe budak situasi pintu yang mereka dikon melu kok lek berhasil dimancing dikasih yang hidup terbaik mesti belum tenang belum berhasil ya. Akhirnya ketika terjadi perang hukum di 3 Hijriah berhasil dia yang mengalahkan yang melumpuhkan Hamzah lewat tempat tersembunyi. Jadi dia di balik batu melempar lembing sampai jatuh sampai meninggal. Terus setelah Hamzah meninggal oleh Hindun garwannya Abu Sufyan bisa masuk Islam, tapi nanti akhirnya masuk Islam. Terus dibelah diambil. Nah, kejadian itu tersiar se-Madinah bahkan sampai ke Nabi. Susah itu. Dikunyah-kunyah. Iku sing matanya kok Wahsy. Wahsy waktu itu kan belum masuk Islam. Nanti pada tahun 8 Hijriah ketika terjadi penawuran Makkah masuk Islam. Nah, ketika dia sudah masuk Islam karena pernah bikin Nabi ini kuno sedih dan terbunuh mamang kesayangannya Hamzah oleh Wahsy. Nah, siji sebelum Wahsy pamannya kan dibelah dipindahkan oleh Hindun. Wong itu ketika Nabi ini pas ngumpul-ngumpul dengan begini kan dia sering hadir terus Nabi itu sanjai cara bareng anu yo Mbak itu tolong lek yang mengiklan itu kumpul-kumpul tolong sampe aja mintok nang ngarepku. Ngeli-ngeli dia, ngeli-ngeli mama-mama. Semono uga pasti tolong Kang Wahsy ya, tolong lek aku ngumpul wae ngaji, tolong sampe aja mintok nang ngarepku. Nah, untuk menebus kesalahan merasa salah ya. Terus akhirnya dia ketika terjadi perang Yamamah ke-12 dia ngazam, kan pernah bikin Nabi sedih, ngazam ikut perang melawan musuh-musuh beserta pengikutnya mengemari ikut niatan ini muga-muga iso mati syahid iso mateni misalnya gaya lembing itu. Terus wakilnya diketerangkan berhasil siang membunuh niku Abu Dasma atau itu satu riwayat. Kemudian yang satunya katanya Abu Deva. Nanti tentang TikTok itu sebagian dari kan pulau kita. Nah, balik ke kaitannya kalau wong ngaku-ngaku dari Nabi. Jadi ternyata sejak dulu zaman Abu Bakar misalnya wani ngaku dengan. Nah, ketika sampai terjadi seperti itu, nah kita yang sudah punya pegangan Al-Quran yang sering menyampaikan bahwasanya Muhammad Nabi akhir zaman. Kalau Nabi siapapun yang mengaku harus kita pembohong.